Kelompok kita terdiri atas saya sendiri, Hilmi Rizky Ramadan dengan NIM 18112079. Selanjutnya ada teman saya yaitu Chandra Yobi Setiawan dengan NIM 18112084. Selanjutnya ada Nindra Reza dengan NIM 18112063. Selanjutnya ada Rohmat Fajarudin dengan NIM 18112035. Yang terakhir ada Nuha Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 18112082. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan strategik tentang Airbnb. Rancangan strategik dari tahun 2017 sampai 2021. Misi dari Airbnb sendiri yaitu membantu menciptakan dunia di mana Anda dapat berada dan tinggal di mana saja, bukan hanya bepergian. Selanjutnya, ringkasan eksklusif. Dokumen ini menyajikan rencana strategik dari Airbnb. Tujuan dokumen ini adalah memberikan roadmap untuk Airbnb tentang bagaimana cara melaksanakan dan memberikan layanan yang mendukung misi organisasi. Rancangan strategis ini adalah bagian dari inisiatif perencanaan keseluruhan yang menjamin visi bersama. Rencana strategis ini juga menjaga kesesuaian inisiatif teknologi dengan prioritas kota. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gather input strategi plan. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Nindra Reza dengan NIM 18112063. Oke, di strategi plan ini terdapat strategi related diversification. Yang pertama yaitu direkomendasikan agar Airbnb memperoleh 3 hotel kecil berbiaya rendah di destinasi berikut untuk berkembang di Afrika sambil beradaptasi dengan perbedaan budaya. Contoh di sebuah hotel di Maroko dengan perkiraan biaya 30 juta US dollar. Yang di poin B, 2 resort di Mesir terutama di Hurghada sebagai tujuan biaya rendah dengan perkiraan biaya 40 juta US dollar. Di berikutnya ada poinnya, ada product development. Yang pertama, menambahkan opsi dari rumah ke rumah, memanfaatkan kemitraannya dengan Uber dan operator tour, di mana tamu dapat memilih paket lengkap termasuk penerbangan, transportasi internal, dan tur lokal dan tamasya. Yang berikutnya ada market penetration, itu meningkatkan pangsa pasar dari pasar yang ada melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Memanfaatkan semua alat keterlibatan media sosial, program pemasaran dalam hati dan berinvestasi di iklan bergambar Google dengan kampanye iklan spanduk termasuk gambar dari rumah sebenarnya yang ditawarkan situs web Airbnb. Di poin berikutnya yaitu kompetitor analisis. Si Airbnb ini mempunyai kompetitor yaitu tripping.com, home2go, flipkey, one fine stay, dan VRBO. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan saya Rohmat Fajarudin dengan NIM 18112035. Untuk selanjutnya adalah bagian conduct assessment yang terdiri dari 4 poin, yaitu SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang sebagian adalah strength, sebagian dari poin strength ini adalah yang pertama industry leadership, yang kedua customer engagement, yang ketiga adalah harga kompetitif. Kemudian beberapa poin dari weakness adalah perbandingan sistem keamanan antar hostnya yang berbeda, kemudian hubungan masyarakat antara Airbnb dan publik. Kemudian yang ketiga adalah relasi dari layanan customer itu sendiri. Kemudian untuk poin opportunity, sebagian poinnya adalah yang pertama pertukaran budaya, kemudian adanya pembaruan teknologi, dan bisa memanfaatkan tren kondisi lingkungan. Kemudian untuk poin threat-nya adalah yang pertama konflik budaya, yang kedua adanya regulasi pemerintah yang
Kemudian yang ketiga adalah ketidakstabilannya politik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang itu tuh, conduct and assessment. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang space metric. Nah, ini merupakan poin-poin yang kita analisis pada space metric ini dan ditemukan hasil yaitu 3,2 dan 2,8. Nah, 3,2 dapat dari mana sih? Nah, ini tuh. Ini kan ada hasilnya nih, min 2,2 ditambah 5,4. Ditemukan hasilnya 3,2 dan ini 2,8. Nah, oleh karena itu ditemukan diagram seperti ini. Dihasilkan diagram seperti ini yang mana Airbnb ini cenderung agresif. Begitu, guys. Nah, terus ini kan udah diketahui nih agresif nih kan. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya Airbnb ini masuk ke kuadran pertama, yang mana kuadran agresif itu isinya itu ada forward integration, backward integration, horizontal integration, market penetration, market development, product development, related diversification, dan unrelated diversification. Yang mana semuanya itu penting, guys. Semuanya itu penting untuk dianalisis gitu. Nah, contohnya itu tuh relate diversification. Nah, jadi ada ada inovasi baru gitu terkait produk atau layanan. Ini juga penting nomor 4 nih. Market penetration, yaitu penetrasi pasar. Nah, apa sih itu penetrasi pasar? Yaitu mencari peningkatan pasar maupun produk sekarang. Nah, atau layanan pasaran saat ini mulai pemasaran yang lebih besar usaha. Nah, jadi itu meningkatkan pangsa pasar, istilahnya seperti itu simpelnya. Kemudian lanjut lagi yaitu ada market growth. Nah, apa sih market growth? Pertumbuhan pasar ya. Nah, tadi kan masuk ke kuadran pertama ini, yang mana terletaknya di sini kan untuk Airbnb ini. Nah, ini merupakan diagram market growth-nya. Nah, jadi Airbnb ada di sini, guys. Terus untuk berdasarkan posisi Airbnb kan di sini tuh. Nah, maka strategi metrik ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya Airbnb ini memiliki posisi kompetitif yang kuat dalam industri pertumbuhan yang cepat. Dan jadi Airbnb ini harus pertahankanlah. Minimal pertahankan, kalau bisa lanjutkan dengan posisi yang seperti ini, karena kan ini posisi yang sangat bagus gitu, posisi yang menyerang gitu, agresif dan cenderung menyerang gitu. Nah, jadi kalau bisa tingkatkan laju pertumbuhannya. Mungkin sekian untuk space metric. Oke, selanjutnya tentang strategi plan of action. Di sini saya bagi 3, yaitu strategic objective, yang terdiri 1. Rencana untuk mengakuisisi hotel jenis baru di Timur Tengah dengan gaya rumah lokal yang samad dan biaya rendah untuk mempertahankan keunggulan kompetitif kami terkait daya saing, harga, dan pengalaman lokal yang otentik. Selanjutnya, tingkatan program manajemen pelanggan Airbnb untuk tuan rumah dan tamu untuk meningkatkan kepuasan mereka hingga 90% yang diukur dengan survei kepuasan Airbnb. Selanjutnya, product development. 1. Menambah opsi dari rumah ke rumah, memanfaatkan kemitraan dengan Uber dan operator tour, di mana tamu dapat memilih paket lengkap termasuk penerbangan, transportasi internal, dan tur lokal dan tamasya. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan program-program berikut. A. Program pertukaran budaya untuk generasi muda. Yang B. Program kepedulian lingkungan untuk sahabat lingkungan. Selanjutnya ada matriksnya. 1. Penetraan pasar, mencari peningkatan pangsa pasar untuk produk atau layanan saat ini di pasar saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Selanjutnya, pengembangan pasar, memperkenalkan produk atau layanan saat ini di wilayah geografis baru. Selanjutnya, pengembangan produk, mencari
peningkatan penjualan dengan meningkatkan produk atau layanan yang ada atau mengembangkan yang baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah Strategic Plan Continuous Monitor and Update. Jadi di sini ada 3 poin yang saya ambil. Yang pertama adalah Strategic Goals. Jadi yang pertama adalah untuk mencapai pertumbuhan pasar dengan pangs untuk lebih dari 80% dari pasar yang ada. Lalu yang kedua adalah melakukan diversifikasi usaha terkait untuk dapat mengembangkan pasar baru dan melakukan penetrasi. Yang ketiga adalah membuat kemitraan dengan kendaraan online lokal untuk membantu mengatur transportasi internal dan tur lokal untuk tamu. Lalu yang kedua adalah matriks. Di sini ada 5 poin yang saya ambil. Jadi yang pertama adalah integrasi ke depan atau mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Lalu yang kedua adalah integrasi ke belakang atau mencari pemilikan atau meningkatkan kendali atas pemasok perusahaan. Lalu yang ketiga adalah integrasi horizontal, yaitu mencari pemerintah atau meningkatkan kendali atas pesaing. Yang keempat, diversifikasi terkait atau menambahkan produk layanan baru tetapi terkait. Lalu yang kelima adalah diversifikasi yang tidak terkait, yaitu menambahkan produk atau pelayanan baru yang tidak terkait. Lalu yang selanjutnya adalah execute project. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah mengimplementasikan rencana komunikasi pasar yang disetujui untuk meningkatkan pertumbuhan pasar yang ada pasar sebesar 30% dan mengarsipkan 4% pasar di pasar yang maju. Lalu yang kedua adalah tingkatan dan pengembangan program keselamatan dan keamanan Airbnb untuk mengurangi konvensi sebesar 8%. Lalu yang ketiga adalah pengembangan program kesadaran lingkungan untuk teman-teman. Lalu yang terakhir, mengembangkan program pertukaran budaya untuk kaum muda. Oke, dari saya sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.